kita. Haleluya. Aduh, saya kasih tahu bagi teman-teman, kita di era globalisasi yang penuh dengan niat-niat jahat. Zaman sekarang ini Bapak Ibu sangat tidak ada orang sikap iri, benci, dengki itu bergelimak di dalam hidup kita. Bahkan dari luar jadi masuk ke gereja. Kalau sudah masuk ke gereja yang namanya iri, benci, dengki, sombong, cuek, tidak mau tahu, ini masuk ke gereja, maka yang paling kita lakukan adalah minta perlindungan Tuhan. Amin. Di luar. Tapi iri dan dengki itu masuk ke gereja, menyelinap dengan sesama teman sebangkumu, menyelinap dengan teman sebangkumu. Nah, kalau teman sebangku, bayangkan yang iri itu teman sebangku kita, yang benci itu teman sebangku kita. Bayangkan saudara, apa anda jengkel? Ya, apa anda rasa sesek? Apakah tambah berdosa? Sudah dari rumah tadi sudah gak nyaman beribadah, sampai di tempat dudukmu temanmu sebangkumu orang yang menjengkelkan, orang yang tidak suka melihat dirimu, orang yang sangat-sangat benci dengan dirimu, kau juga benci dengan dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, sehingga apa? Hatimu tidak nyaman. Makanya saya kasih tahu bagi tempat ini, dunia sekarang ini saudara penuh dengan segala macam tingkah laku kehidupan yang semakin kelihatan. Dan Allah inginkan engkau ketika kau berhadapan dengan tipe-tipe orang seperti ini, yuk minta perlindungan Tuhan. Haleluya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita tidak minta perlindungan Tuhan terhadap hati kita, bisa buyar kita beribadah. Bisa tidak semangat kita untuk bertahan bagi Tuhan. Bisa kita pulang gereja itu tidak dapat berkat. Bisa kita pulang ibadah itu kayak tidak dapat sesuatu, tidak memberi apa, tidak beri kekuatan firman itu, tidak bisa menembus hati kita. Karena apa? Tadi terlalu banyak kemunafikan, segala hal yang jatuh merasuk hidup kita. Makanya saya kasih tahu teman-teman hari ini, yuk minta perlindungan Tuhan. Haleluya. Minta perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjamah hatimu. Amin. Yang bisa mengawasi hatimu. Karena banyak iblis yang menyerang hatimu. Oh, banyak sekali serangan iblis begitu sangat bertubi-tubi. Sangat bertubi-tubi. Dia serang hatimu. Bagaimana supaya ibadahmu tidak menyenangkan? Bagaimana supaya kehidupanmu selalu beremut saja? Bagaimana kehidupanmu selalu bersungut-sungut saja? Itu dia iblis. Saya kasih tahu Bapak Ibu, hati-hati loh. Semakin hari saya lihat serangan iblis itu semakin hebat. Karena apa? Karena dia iblis lihat, oh, waktunya tinggal dekat. Semakin gelapnya dunia ini, kadang-kala kecintaan dengan Tuhan semakin menipis. Hati-hati. Hati kita yang dulunya bersemangat memuji Tuhan, hati kita dulunya berkobar-kobar memuliakan nama Tuhan, hati kita yang selalu rindu firman, sekarang di zaman yang globalisasi ini, yang menuju akhir-akhir zaman ini, menuju akhir-akhirnya, oh semakin diuji. Coba kita ingat ke belakang, berapa kali kita mau jatuh mengiring Yesus? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah dompetnya. Haleluya. Haleluya. Susah hatinya, susah cari ketenangan. Kalau boleh itu ada ketenangan di rumah, ada ribut, bertengkar. Susah mencari kedamaian, pengen rasanya di rumah itu ada damai, sejahtera, sehingga ayam tentrem di rumah itu. Yang ada ribut melulu, ribut lagi, membahas ini, membahas itu, semua ribut. Menderita dalam dunia, bayar tagihan. Haleluya. 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 Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berapa kali kau mau jatuh? Berapa kali kau mau jatuh dan tergeletak
terlalu besar, terlalu besar. Tapi ingat berapa kali Tuhan menolong, menguatkan. Ya, nah, kadang-kadang Tuhan menguatkan lewat saudara kita, kadang-kadang melewati firman Tuhan, kadang-kadang melewati sahabat kita, kadang-kadang melewati anak kita dikuatkan. Ikut Tuhan makin sulit, makin susah, kan gitu kan? Kok ikut Tuhan makin sulit aja. Kok makin susah? Kok banyak niat tantangan ikut Yesus ini ya? Haleluya. Haleluya. Kok banyak niat tantangan? Pak Pendeta, kok saya semakin ikut Tuhan, semakin serius juga masalahnya. Oh iya, baguslah. Kok bagus sama bilang? Iya. Karena di balik masalah Tuhan menunjukkan mujizatnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan takut dengan masalah. Ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Dibiarkan masalah itu terjadi supaya kau Tuhan tolong. Dengan kau berharap kepada Tuhan, dengan kau berteriak kepada Tuhan, dengan kau berseru kepada Tuhan, bisa mujizat Tuhan terjadi. Kalau ingin pengen lihat mujizat Tuhan, Pak Pendeta, saya ingin pengen lihat mujizat Tuhan, hadapi masalah. Tidak akan pernah bisa kita katakan Allah kita dahsyat kalau kita tidak mengalami problema dulu. Harus mengalami pencobaan dulu, problema dulu, dibenturkan ke sana, dibenturkan ke kanan, dibenturkan rumah tangga kita sesama kita, dibenturkan rumah tangga kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, dengan mertua kita, dengan menantu, dibenturkan sehingga oh Tuhan biasa. Berapa kali kau juga tahu bagi anak muda dengarin ya Om ya ngomong. Impianmu, cita-citamu akan terwujud kalau kau takut akan Tuhan. Sebanyak pun kita kuliah, ambil jurusan yang paling mantap, tapi soal masa depan itu milik Tuhan. Tidak bisa. Oh saya kuliah sini pasti saya nanti mujur, saya tes di sana pasti bisa lulus. Tidak bisa. Oh saya nanti mungkin ada kuliah di sini, mungkin nanti saya berprestasi, mungkin dengan berprestasi saya bisa nanti kerja di sini. Tidak bisa. Masa depanmu milik Tuhan. Berarti Tuhan yang ngatur. Makanya mulai detik ini yuk anak-anak muda yuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumbernya, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah pekerjaan Tuhan kita. Makanya ingat, coba ingat berapa kali Tuhan memberikan kuasa dalam. Dan hari ini bangun hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Haleluya. Sesat. Coba kau ingat dulu. Berapa sering kau mengalami kesesatan, lihat masalah ini. Aku coba dulu, tes dulu kesehatannya gimana kira-kira hamba ini. Kira-kira dia sering khotbah Tuhan dahsyat Tuhan luar biasa. Ku bikin dulu stroke dengan dia. Kira-kira dia makin sungguh-sungguh gak melayani. Berapa kali kita sesak nafas, tapi saya tahu berapa kali Tuhan tolong mereka. Zaman sekarang ini ibu-ibu, bagi ibu saya tahu ya, ini anak-anak masih kecil. Lihat nanti mereka setelah kerja. Kalau engkau tidak gagal mendidik mereka mengenal Tuhan sejak dini, kalau kita gagal mendidik dia mengenal Tuhan sejak dini, dialah lawanmu yang bisa menjatuhkan iman. Saya kasih tahu ibu ya, ibu-ibu sebelum hari tuamu nanti susah, sebelum hari tuamu menjadi sangat-sangat susah. Mulai hari ini bawa anak-anakmu kepada Tuhan, amin. Bawa serius kepada Tuhan. Karena ini bukan sekali dua kali saya ketemu sama bapak cerita, aduh amang, kenapa? Anakku gak tahu lagi. Kalau kerjanya boleh lah, tapi pengawalan luar biasa. Padahal dulu baik-baik ini, gak dikenal ini melawan, tapi jadi sekarang jadi mengenalnya melawan. Itu zaman bapak itu, bukan zaman kami yang berlaku lagi Pak. Zaman bapak itu, zaman bapak itu. Zaman kami sekarang udah gini. Dia jahari habis semari amang, dia jahari. Aduh, ibu-ibu saya kasih tahu. Sebelum engkau menyesal di hari tuamu nanti susah engkau. Hari ini bawa anakmu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bawa anak ini semua dekat dengan Tuhan. Bawa, karena kita tidak tahu macam mana nanti model kehidupan di tahun 2025, tahun 2030 kalau kita masih hidup. Kita persiapkan hari ini, anak-anak ini. Kita tidak ajar bagaimana berharap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan di atas segalanya. Bahwa Tuhan adalah sumber
sesuatu kepada anakmu. Suatu saat kau tidak mampu, dia akan injak-injak. Suatu saat kau tidak sanggup, dia akan injak. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan lagi. Makanya ajar anakmu ketika itu, aku butuh uang kuliah dan segala macam-macamnya, aku butuh uang sekolah, segala macam. Sini dulu. Kenapa, Pak? Berdoa dengan Tuhan. Minta dulu dengan Tuhan. Sudah aku minta dulu dengan Tuhan. Berdoa. Ajar dia mengenal Tuhan sejak sekarang. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ajar anakmu mengenal Tuhan sejak sekarang. Sebelum nanti menyesal tiada guna. Kalau lidah nunga jadi bubur dan menawati. Tidak ada lagi. Setelah tua kau baru nasihati dia. Itulah Bapak bilang kemarin dulu ini. Kalau sudah tua Bapak Ibu kita menasihati mereka sudah dewasa, sudah sulit nasihat itu masuk ke telinga mereka. Mumpung mereka masih muda seperti ini, kita sampaikan, yuk berharap dengan Tuhan, yuk minta tolong dengan Tuhan, ayo berlindung sama Tuhan, ayo berharap pada Tuhan, jadikan Tuhan benteng hidupmu, jadikan Tuhan pertolongan. Kalau kita ajar mereka mulai mengenal Tuhan, berdoa dulu, sujud dulu dengan Tuhan, baru kita minta tunggu kapan Tuhan kasih berkat. Suruh dia nangis di hadapan Tuhan dulu, suruh dia berteriak di hadapan Tuhan, sehingga sejak kecil dia mengenal, oh Tuhanlah jalanku, Tuhanlah pengharapanku. Maka sejak kecil itulah dia akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, renungkan baik-baik kebenaran ini, supaya kita tidak kecewa mengiringi Yesus. Amin. Supaya kita jangan kecewa mengiringi Yesus. Kayak mana nih Tuhan, udah sungguh-sungguh aku melayani Tuhan, kok anak-anakku tak pada beres-beres semua. Kan kebanyakan gitu kan. Udah sungguh-sungguh saya melayani Tuhan, kok anakku tak pada benar semua. Gimana ini Tuhan? Kadang-kadang kita kecewa, tapi kita lupa kita mendidik mereka mengenal Tuhan saja. Hari ini saudara Tuhanlah pertolonganku, yes, dan kesesakannya, dan sangat terbukti. Sudah terbukti bahwa Dialah penolong kita, bahwa Dia perlindungan kita, bahwa Dia kekuatan kita. Perlindunganmu, kekuatanmu, dan penolongmu, dan itu sudah terbukti. Sekarang apa yang kita kerjakan? Yuk kita bangun hubungan kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bila berarti yuk bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Hari saudara, kebenaran pagi ini menguatkan kita. Mari kita yuk bangun semua. Saya minta bagi jemaat Tuhan, Allah kita menolong kita, Allah kita perlindungan kita, Allah kita kekuatan kita. Dan hari ini waktunya kita sujud. Tuhan, hanya Kau yang menolongku. Tuhan,